Dek, ayo kita olahraga di taman. Malas Kak. Main sepeda loh, yakin gak mau ikut? Gimana ya naik sepeda? Yaudah deh Kak, aku ambil sepatunya dulu. Yaudah kakak tunggu depan ya. Ya. Hai adik-adik, apa kabar? Tetap sehat dan semangat ya. Seperti Kak Adi dan Arif yang selalu ingin sehat dengan bersepeda ke taman. Yuk kita lihat kegiatan Kak Adi dan Arif. Aduh. Oh. Hei, kamu ngapain? Bengong aja. Itu Kak, ada yang jatuh. Yuk kita bantuin. Yuk. Yuk. Aduh. Ambo minta maaf ya, kamu nggak apa-apa kan? Hati-hati toh, Nduk. Kowe ra apa-apa toh? Abdi tenan naon, hatur nuhun. Terima kasih semua sudah bantu saya. Aduh. Sakit ya? Iya, sakit. Ini kan facial untuk kakak. Terima kasih ya. Ya sama-sama. Makasih ya. Eits, tunggu. Apakah adik-adik dengar percakapan Kak Adi, Arif, Uis, Rita, dan Joko? Dialek mereka terdengar memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Karena ternyata Indonesia memang memiliki budaya yang beraneka ragam. Di antaranya dalam berkomunikasi sehari-hari. Orang dengan suku yang berbeda akan berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Karena setiap daerah memiliki dialeknya masing-masing. Banyaknya dialek yang dimiliki Indonesia menjadikan ragam bahasa negeri ini semakin kaya. Yuk, kita akan mengetahui lebih dalam lagi tentang keragaman Indonesia. Nah, ini adalah peta Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan. Bisakah kalian menyebutkan 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia? Ya, benar. Ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kelima pulau besar ini memiliki suku, bahasa, budaya, dan agama yang beragam. Inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan keberagaman. Nah, apakah kalian tahu apa itu keberagaman? Yap, betul. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan. Apa saja ya bentuk keberagaman itu? Ada keberagaman suku, budaya, dan agama. Indonesia terdiri dari beragam suku, di antaranya suku Melayu, Batak, Minangkabau, Betawi, Jawa, Sunda, Bugis, Toraja, Mandar, Dayak, Banjar, Bali, Asmat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagaimana dengan keberagaman budaya Indonesia? Adik-adik bisa melihatnya dari rumah dan pakaian adat, tarian daerah, dan juga alat musik tradisional. Indonesia juga memiliki keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adik-adik, sungguh indah melihat keakraban dan sikap tolong-menolong yang ditunjukkan Arif, Kak Adi, dan Pak Joko ya. Mereka membantu Kak Uis dan Kak Rita yang sedang mengalami musibah. Padahal mereka tidak saling mengenal. Mereka berasal dari suku yang berbeda. Peristiwa ini adalah salah satu contoh sikap untuk menjaga keberagaman, yaitu dengan tolong-menolong
gotong royong, saling menghargai, dan toleransi. Adik-adik, tolong menolong, gotong royong, dan saling menghargai serta toleransi itu penting loh. Sikap tolong menolong dapat membantu meringankan beban orang lain. Tolong menolong bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Apa saja ya contoh sikap tolong menolong yang bisa dilakukan di rumah? Ya, kalian bisa membantu pekerjaan ayah, ibu, dan kakak, seperti menyapu, merapikan kamar, dan masih banyak aktivitas lainnya. Nah, kalau adik-adik hebat, pernah melakukan apa di rumah? Ayah ibu pasti senang ya jika adik-adik membantu pekerjaan rumah. Kalau sikap tolong menolong yang pernah adik-adik lakukan di sekolah, apa saja? Pernahkah adik-adik membantu teman yang membutuhkan? Misalnya, berbagi makanan atau hal lainnya. Hal kecil apapun yang bisa adik-adik lakukan untuk membantu sesama, jangan ragu untuk melakukannya ya. Seperti halnya tolong menolong. Sikap gotong royong selain dapat membantu orang lain, juga bisa membuat pekerjaan yang dilakukan menjadi terasa ringan karena dikerjakan bersama-sama. Sikap lain yang harus dilakukan untuk menjaga keberagaman adalah saling menghargai dan toleransi. Salah satunya adalah menghargai perbedaan akan keragaman. Nah, dapat kalian bayangkan betapa damai dan indahnya negara kita jika kita dapat menjaga persatuan dan keberagaman. Karena kita diciptakan berbeda untuk saling kenal mengenal dan tolong menolong. Capek ya kak? Ya iyalah, tadi kakak aja berhasil puterin taman 20 putaran. Tadi kakak lihat kamu duduk-duduk saja. Iya kak, jadi malu nih kak. Ya udah, masih mau berolahraga nggak? Di mana? Sudah menunggu begini kak. Di sini aja. Tapi kakak mau ganti celana dulu nih. Ya udah deh. Ya udah, tunggu sebentar ya. Ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Adik-adik, siapa yang suka bersepeda seperti Kak Adi dan Arif? Selain berolahraga di lapangan olahraga, adik-adik juga bisa loh berolahraga di lingkungan rumah. Salah satu aktivitas olahraga yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan. Adik-adik, bersiap ya. Gunakan pakaian olahraga kalian, lalu ikuti gerakannya bersama ayah, ibu, adik, kakak, atau anggota keluarga yang lain. Siap ya? Mari kita mulai. Sebelumnya, ayo kita lari-lari kecil dulu. Setelah itu, kita lakukan gerakan ringan sebagai pemanasan. Adik-adik, ikuti ya. 1. Letakkan tangan di pinggang. Lalu anggukan kepala ke atas dan ke bawah sebanyak 8 hitungan. 2. Gerakan berikutnya, menoleh ke kanan dan ke kiri 2 kali sebanyak 8 hitungan. 3. Berikutnya, gelengkan kepala ke kanan dan ke kiri sebanyak 8 hitungan. Nah, adik-adik, itu baru pemanasan. Masih semangat kan? Kita akan mulai gerakan kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangannya. Apakah kalian tahu burung bangau? Ya, kita akan meniru gerakan burung bangau yang sedang mengepakkan sayapnya. Pertama, cobalah berdiri tegak dengan kedua tangan direntangkan. Tekuklah kaki kiri dan bertumpu pada kaki kanan. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan ya. Jika sudah, gantilah kaki sebelahnya dengan melakukan gerakan yang sama. Nah, adik-adik, bagaimana? Mudah bukan? Coba ulangi sekali lagi ya. Setelah melakukan gerakan tadi, kaki manakah yang kalian rasakan paling kuat saat bertumpu? Apakah kaki kanan atau kaki kiri? Nah, adik-adik, kaki yang dapat bertahan lebih lama saat bertumpu, maka itulah kaki terkuat yang kalian miliki. Nah, adik-adik, bersatu dalam keberagaman itu sangat indah ya.
Agar keberagaman dapat terjaga, jangan lupa untuk selalu menerapkan sikap tolong-menolong antar sesama, gotong royong untuk meringankan beban pekerjaan, saling menghargai, dan toleransi ya. Saatnya kita kuis. Yeay! Adik-adik coba amati gambar. Gambar manakah yang mencerminkan sikap persatuan? Jawabannya adalah gambar pertama. Karena pada gambar memperlihatkan kegiatan anak-anak yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Kita lanjut lagi ya. Pasangkan gambar kegiatan tolong-menolong yang dapat dilakukan di rumah dan di sekolah. Jawabannya adalah ya, betul. Ini dia kegiatan tolong-menolong yang dapat dilakukan di rumah. Kita bisa melihat aktivitas pada gambar, di mana ayah, ibu, kakak, dan adik saling tolong-menolong melakukan aktivitas di rumah. Ini adalah contoh kegiatan tolong-menolong yang dapat dilakukan di sekolah. Adik-adik bisa melihat beberapa anak sedang bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Sungguh contoh yang baik ya. Kita simak kuis yang terakhir. Dari aktivitas berikut, manakah yang merupakan manfaat dari kegiatan gotong royong bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan? Jawabannya adalah ya, benar. Salah satu manfaat dari kegiatan gotong royong bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan adalah membuat pekerjaan menjadi terasa ringan karena satu pekerjaan dilakukan bersama-sama. Wah, kalian semua hebat! Sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Jangan lupa jaga persatuan bangsa Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan biarkan menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya.